Selamat malam Bang, selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Joshua Saragi. Saya berasal dari Informatika 1 dengan NIM 11S23028. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana praktikum 9. Nah, langsung saja praktikum 9 ini bertujuan untuk memperkenalkan dasar-dasar bahasa C agar kita dapat mengimplementasikannya dalam kode pemrograman yang akan kita buat. Nah, langsung saja kita share screen biar agak cepat. Share screen. Nah, pada praktikum ini adalah terdiri dari dua tantangan, yaitu yang pertama magic number, yang kedua dia dia ABC. Nah, yang magic number ini kita akan disuruh membuat program sederhana untuk menebak angka dengan rentang 1 sampai 100. Apakah dia lebih kalau lebih besar dari tebakan kita, itu akan angkanya lebih besar, dan kalau lebih kecil yang kita tebak, angkanya lebih kecil. Nah, pada praktikum kedua ini menampilkan pesan tersembunyi. Jika bilangan habis dibagi 3, maka ditampilkan I. Jika bilangan habis dibagi 5, maka U. Jika habis dibagi 7, maka E. Jika habis, nah mungkin ini jika habis dibagi 3, 5, dan 7, ini kemudian habis dibagi 2, maka ditampilkan adalah nilai ABC. Jika tidak, ditampilkan CBA. Nah, inputan berupa dua bilangan integer, berupa nilai awal dan nilai akhir yang harus dilakukan looping untuk menampilkan pesan tersembunyi sesuai dengan kriteria di atas. Langsung saja kita ke sini. Nah, di tantangan satu ini, pertama-tama di tantangan satu ini ada include studio H ini fungsinya untuk ini adalah sebuah direktif preprosesor yang menyertakan file header studio H yang diperlukan untuk fungsi-fungsi input atau output standar dalam bahasa C. Nah, selanjutnya ke integer main. Integer main ini adalah deklarasi fungsi utama dari program. Nah, fungsi main ini adalah titik awal dari eksekusi program. Nah, selanjutnya kita ke integer target ini. Nah, ini deklarasi ini untuk menyimpan angka yang akan ditebak. Nah, di sini kita buat 51 kan. Variabel myGuess ini untuk menyimpan tebakan pengguna, dan variabel total guess untuk yang akan digunakan untuk menghitung jumlah tebakan yang akan dilakukan pengguna. Selanjutnya kita buat ini printf. Printf ini adalah sebuah pernyataan printf yang menampilkan pesan pada pengguna untuk menebak angka dari 1 sampai 100. Nah, selanjutnya kita ke while. While ini adalah loop while yang akan terus berjalan selama kondisi di dalam tanda kurung kurawal adalah benar. Nah, lalu kita ke scanf. Ke scanf ini perintah di mana kita meminta pengguna untuk memasukkan angka tebakan mereka. Nah, angka tebakan mereka ini akan menggunakan fungsi scanf untuk membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel myGuess. Nah, selanjutnya kita ke total guess. Total guess ini adalah operasi untuk menghitung jumlah tebakan yang dilakukan pengguna. Setiap kali pengguna melakukan tebakan, variabel total guess akan bertambah 1. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk ke ini if myGuess ini yang saya drag. Nah, ini adalah struktur perjabangan if else yang ngecek apakah tebakan pengguna sama dengan angka target 51. Jika ya, maka program akan mencetak pesan bahwa pengguna berhasil menebak angka dengan benar, dan loop diakhiri dengan pernyataan break. Nah, jika tebakan pengguna lebih kecil dari target, maka akan keluar outputnya adalah angka lebih besar. Nah, jika kurang dari target, maka outputnya adalah angka lebih kecil. Nah, selanjutnya kita ke printf. Ke printf ini mencetak jumlah tebakan yang dilakukan oleh pengguna. Nah, selanjutnya yang terakhir kita ke return. Return ini adalah pernyataan yang menandakan bahwa fungsi main telah selesai dieksekusi dan mengembalikan nilai 0, yang menunjukkan bahwa program telah berakhir dengan sukses. Nah, selanjutnya langsung saja kita eksekusi code-nya. Eksekusi saja.
Kita buat terminalnya. Sorry. Nah, kita panggil dia. Lalu kita panggil. Di sini akan inputnya adalah 100 dan 110. 100, ini angka lebih kecil, 1, 110, angka lebih kecil. Kan dia, kenapa angka lebih kecil? Karena dia ini, kan kita buat targetnya ini kan 51. Kita masukkan inputnya 100, berarti angka yang harus ditebak pengguna ini lebih kecil dari yang di inputnya itu. Nah, cukup sekian dari tantangan 2. Mari kita buat ke tantangan 2. Nah, tantangan 2 ini saya besarkan. Nah, tantangan 2 ini include-nya ini sama seperti tadi yang saya jelaskan. Integer main ini juga sama seperti tadi, yaitu adalah fungsi utama dari main program. Fungsi main ini adalah titik awal dari eksekusi program. Ini lalu kita ke integer start dan end ini. Ini adalah deklarasi variabel start dan end yang akan dilakukan untuk menyimpan nilai awal dan nilai akhir rentang bilangan yang akan diliterasi. Nah, selanjutnya kita ke scanf ini, scanf start dan scanf end. Ini adalah perintah untuk meminta pengguna untuk memasukkan nilai awal dan nilai akhir rentang bilangan yang akan diiterasi. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke for ini, for integer ini. Ini adalah loop for yang akan diiterasi dari nilai awal atau start hingga nilai akhir yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, selanjutnya kita ke if ini yang saya drag. If ini adalah percabangan if yang mengecek apakah nilai i habis dibagi 357 secara bersamaan. Jika ya, maka akan dicek pada nilai i juga habis dibagi 2. Nah, jika ya, maka akan dicetak ABC ini. Jika ya, printf ini ABC. Jika else atau salah, ini printf-nya CBA. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam else if ini yang saya drag. Nah, yang saya drag ini adalah bagian percabangan lain yang mengecek apakah nilai I habis dibagi 357. Jika I habis dibagi 3 akan mencetak I. Jika I habis dibagi 5 maka dicetak akan U. Jika habis dibagi 7 maka dicetak E. Jika tidak memenuhi kriteria di atas, maka akan dicetak nilai I bilangan itu sendiri. Nah, selanjutnya ini return null ini sama juga, ini adalah penutup dari fungsi main dan juga program. Ini mengidentifikasikan bahwa program telah selesai dieksekusi dan mengembalikan nilai. Nah, langsung saja kita ke tantangannya. Tantangan ini, aduh, oh sorry tadi ya, tantangan satunya. Nah, ini tantangan satu tadi kan, ini tantangan satu. Kalau kita buat 100, ini angka lebih kecil. Kalau kita buat 110, ini angka lebih kecil juga. Kalau di tantangan 2 ini, baru kita buat terminalnya. Nah, kita akan panggil tantangan 2. Tantangan 2.c. Kita panggil dia. Di sini inputnya adalah 100 dan 110. Nah, maka ini akan outputnya adalah U, 101i, 103, 104 ini. Maka output yang diharapkan di modul sama dengan output yang diharapkan di yang kita buat. Nah, cukup sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada yang kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.